jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Oh, biar kehendakmu jadilah, biar rencanamu tergenapilah di dalam hidupku. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada panggilan atasku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berada. Ini aku berserah
pada rancangan-Mu atasku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada panggilan-Mu atasku. Ku ikuti rencana-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan SSP motivasi, ya, SSP motivasi, karena saya merasakan bahwa keadaan setiap kita setiap hari bukan semakin baik. Sebetulnya apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Mengingat saya telah membagikan poin-poin yang saya akan ulangi pada kesempatan ini. Saya sudah bagikan di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Nah, dari hari Sabtu ini saya rekaman pada hari Minggu malam, habis doa malam. Jadi dari hari Sabtu bahkan hari Jumat sebetulnya saya sudah biasa bertanya sama Tuhan apa yang harus dibagikan hari Senin gitu ya. Dan ketika saya mengulang modul biasa saya lakukan pada pagi hari ketika otak saya masih lebih fresh, itu habis doa saya ulangi, saya review modul saya tentang takut akan Tuhan. Dan bertepatan dengan pasal pembacaan saya di kitab Mazmur. Di Mazmur 128 ayat 1 dan 4. Saya bacakan dulu ya. Di ayat 1 berkata nyanyian ziarah,
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 4-nya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa pada kesempatan ini saya akan memberikan RSSP motivasi, mengingat keadaan kita hari-hari ini dan semakin hari dari sejak awal adanya pandemi itu, kita semakin terpuruk gitu kan. Kondisinya banyak sekali yang yang semakin sulit hidupnya. Nah, ketika saya merenungkan tentang uh, firman Tuhan yang saya baca dan bertepatan dengan modul yang saya review pada pagi hari itu, saya diyakinkan bahwa untuk kita bisa melewati masa sukar, untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit, maka sikap yang harus kita miliki untuk meraih janji Tuhan, kita harus terus pastikan kita hidup berjalan dalam takut akan Tuhan. Tadi kan saya katakan kondisi yang sukar, yang sulit cenderung merampas damai sejahtera kita, cenderung merebut sukacita kita, cenderung membunuh kebahagiaan dalam diri kita, dalam keluarga gitu kan. Nah, itu kan elemen-elemen yang membuat akibat gitu ya, akibat dari masa sukar. Kita jadi kehilangan damai sejahtera, nggak bersukacita lagi, kemudian uh, tidak keluar lagi ucapan syukur dari mulut kita, lalu kemudian kebahagiaan kita terampas gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang terjadi ketika seseorang berada dalam masa kesukaran, masa yang sulit, sehingga uh, tak jarang kita dengarkan, kita baca mungkin dari berita, banyak orang yang kemudian putus asa, kecewa, bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Nah, kemarin saya kan sudah cerita, ketika saya mendoakan Bu Beatrix, saya tegaskan bahwa ketika saya mendoakan Bu Beatrix, jangan berpikir bahwa sesuatu pasti langsung terjadi. Untuk mendoakan Bu Beatrix itu alkitabiah, apalagi Bu Beatrix ada di dalam komunitas ini, ada di TRC, bertumbuh gitu ya. Itu tugas sesama orang percaya untuk saling mendoakan, terlebih saya yang melayani di dalam komunitas ini. Tetapi saya tekankan kepada Bu Beatrix bahwa supaya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Bu Beatrix sesuai dengan waktunya Tuhan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu saya tekankan juga kepada Bu Beatrix ketika itu, supaya membangun persekutuan dengan Tuhan, terus memuji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan jangan meninggalkan doa gitu ya. Nah, itu juga poin yang saya sampaikan, 2 poin yang saya akan ulas pada pagi hari ini. Sementara poin ketiga tentang mengucap syukur, itu akan saya bagikan rekomendasi videonya pada hari Selasa. Ya, sesuai dengan jadwal kita untuk mendapatkan menikmati rekomendasi video. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali tentang takut akan Tuhan. Tentu dengan cara yang lebih lebih uh, uh, lebih rileks gitu ya, karena ayat-ayatnya kan sudah saya sampaikan tempo hari. Nah,
Sekarang saya lebih pada, memotivasi setiap kita untuk mengejar hati yang takut akan Tuhan ini di dalam hidup kita. Jadi, kemarin saya katakan bahwa dunia semakin mendekati hari, eee, kedatangan Tuhan. Bumi ini semakin tua. Secara umum, keadaan dunia yang saya tahu, yang saya rasa memang tidak akan lebih baik. Tetapi kita berbeda. Kita ini hidup dalam janji Tuhan. Nah, kalau kalau kemudian keadaan dunia mempengaruhi kita, menentukan nasib kita, ya percuma kita punya Tuhan, percuma kita punya firman. Kemarin saya sangat tertarik membaca quote eee, dari posting, eee, vid dari posting, eee, sebuah halaman Kristen. Di sana dikatakan seperti ini, "Penuhi pikiranmu, penuhi, eee, penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan, sehingga tidak ada ruang bagi si jahat untuk membohongi." Jadi kalau kita, dalam masa kesukaran gitu ya, kita cenderung merasa ditinggal oleh Tuhan. Kok Tuhan seolah-olah nggak ada gitu ya, nggak ada jalan keluar, seolah tidak ada jalan keluar, nggak ada pertolongan. Perasaan kita, suasana hati kita, itu bisa gampang dipengaruhi oleh si jahat. Kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak enak, eee, sangat ini adalah keadaan di mana iblis, berpotensi untuk mengalahkan kita. Tetapi kalau kalau kita, eee, penuh dengan firman Tuhan, maka iblis tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, di sini saya mau, eee, kembali dulu pada takut akan Tuhan. Di Mazmur 33:18 juga dikatakan seperti ini, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kesukaran." Mazmur 115 ayat 11, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa keadaan dunia tidak semakin baik semakin harinya. Bumi ini sudah semakin tua. Tetapi sekalipun itu berdampak kepada kita, keadaan dunia berdampak kepada kita, situasi yang tidak baik seperti pandemi sekarang kan berpengaruh kepada kita. Tapi kita tidak hidup di bawah kontrol keadaan dunia tersebut. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kita punya Tuhan, kita punya janji, dan kita hidup di dalam janji itu seharusnya. Tapi faktanya kan banyak sekali orang Kristen yang tidak mengalami janji itu. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji itu. Nah, itulah kenapa saya, terbeban kembali untuk mengulas tentang takut akan Tuhan, tetapi lebih lebih, lebih ingin bertujuan untuk memberikan pengertian, kemudian mendesak setiap kita untuk memastikan hidup kita ini takut akan Tuhan. Di waktu yang lalu kan saya sudah bagikan, tapi di sini saya tidak ulang lagi, karena saya sudah terangkan bahwa akan Tuhan itu adalah menjauhi yang jahat. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti ditandai dengan praktek hidup yang takut, yang taat kepada perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, dan menjauhkan diri dari dosa. Nah, ini yang saya berjuang untuk hidupi, sekalipun saya belum sempurna, tapi saya menikmati loh, janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saya. Saya merasa aman, karena saya hidup dalam janji itu. Saya tidak hidup dalam kekhawatiran. Saya tidak hidup dalam ketakutan.
Saya tidak sedang bermaksud sombong di sini, tapi itulah ungkapan hati saya yang sejujurnya, itulah yang saya rasakan sesungguhnya. Bahwa saya nggak takut, saya nggak khawatir, saya nggak kehilangan damai sejahtera. Saya tetap bersukacita, saya tetap kuat, saya tetap bersemangat. Itu adalah janji, rentetan janji yang saya terima. Bagaimana Tuhan menopang saya, tadi dikatakan di Mazmur 115 ayat 11, bahwa dialah pertolongan mereka, dia adalah perisai mereka. Tuhan terasa 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 sangat nyata menjadi sumber pertolongan saya, perisai saya, sumber sukacita saya, eee, penghiburan saya. Jadi saya nggak pernah menjadi terpuruk. Saya tidak mungkin menjadi orang yang munafik dan berkata, "Saya nggak pernah lemah," gitu. Saya pernah menjadi lemah, tapi saya nggak sampai dikalahkan oleh kelemahan itu. Saya terus menjadi bangkit, saya bersemangat, saya kuat kembali. Kadang-kadang hanya hal sepele yang saya lakukan ketika saya lemah. Saya hanya butuh istirahat gitu. Saya hanya butuh istirahat, lalu kemudian saya kuat lagi, saya bersemangat lagi. Saya nggak ingat kalau saya belum lama lemah gitu ya. Karena selalu di-recharge dari sumber pertolongan ilahi yang daripada Tuhan. Kenapa itu bisa saya alami? Kenapa itu bisa saya saksikan? Seolah-olah pandemi yang sekarang nggak berdampak dalam kehidupan saya. Saya kan tadi bilang memang berdampak, tapi nggak mempengaruhi kehidupan saya secara uh, secara uh, uh, secara uh, secara langsung gitu ya. Karena apa? Janji Tuhan itu membentengi hidup saya. Saya belajar mempraktekkan, saya mau berkomitmen, bahkan lebih baik untuk takut akan Tuhan. Dalam hidup sehari-hari saya, ini saja saya yang hidupi. Saya mau takut dan menjaga hati saya. Saya takut dan menjaga pikiran saya. Saya takut dan menjaga anggota tubuh saya. Kalau orang Kristen, orang percaya, hidup dalam takut akan Tuhan, sekalipun kondisi dunia tidak menentu, hari-hari yang disodorkan oleh dunia menakutkan, mengkhawatirkan, tapi itu tidak akan berkuasa atas diri kita. Tadi saya katakan, kita punya Tuhan yang melindungi, menjaga, menaungi kita. Dan kita ada dalam otoritas Tuhan dan firman-Nya. Tadi saya katakan, tetapi kenapa kemudian banyak orang Kristen bahkan juga putus asa? Nanti dengarkan pada video juga ya. Bagaimana hamba Tuhan itu berkata banyak melayani orang yang putus asa, yang putus pengharapan gitu ya. Berarti orang Kristen sendiri banyak yang putus asa, yang kehilangan pengharapan, yang menjadi uh, lemah gitu ya. Berarti nggak terjadi janji Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan nggak nyata sebagai pertolongan dalam kehidupannya. Roh Kudus nggak nyata sebagai sumber penghiburan dia. Kenapa? Dia nggak hidup dalam janji itu. Kenapa janji itu nggak terjadi dalam kehidupannya? Dia nggak takut sama Tuhan. Jadi sekalipun bumi bergoncang, sekalipun keadaan di tahun-tahun yang akan datang, 2021 lebih menakutkan, lebih buruk keadaannya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, itu akan tetap berdiri tegak. Dia akan tetap bisa menoleh dengan 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 mata yang penuh pengharapan. Saya rindu sekali setiap orang yang saya layani mengalami hal yang sama dengan diri saya. Saya tidak sedang berkata bahwa diri saya ini penuh dengan kemewahan. Enggak. Tapi hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang paling mahal itu kan sukacita. Yang paling berharga itu adalah damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tetap bersemangat, tidak menjadi lesu, tidak kehilangan pengharapan. Itu kan lebih mahal daripada harta. Semua itu karena Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa tuh udah janjikan. Masalahnya, orang Kristen sendiri nggak memenuhi syarat untuk janji itu.
Tadi saya katakan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Demikianlah diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau diberkati berarti kan, dan juga kalau berbahagia kan berarti kondisinya baik. Nggak kehilangan pengharapan. Nggak dalam tertekan, nggak dalam putus asa. Kalau orang takut akan Tuhan, di Mazmur 33 ayat 19 berkata, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berarti sekalipun sukar keadaannya, sekalipun sulit faktanya, kita nggak perlu takut dengan kelaparan. Sedangkan burung saja Tuhan pelihara, apalagi biji matanya. Apa yang menjadi syarat kemudian supaya pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Kembali lagi ke ayat 18-nya dari Mazmur 33. Takutlah akan Tuhan. Saya sudah bagikan kan di waktu yang lalu. Saya ingin tanamkan lagi, pengen desak lagi setiap orang. Pastikan dirimu hidup dalam takut akan Tuhan. Every single day. Setiap hari. Takut akan Tuhan. Jaga bicara, jaga hati, jaga pikiran, jaga anggota tubuh, seturut dengan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, itu terlihat dari praktek hidupnya, menaklukkan diri pada kebenaran. Kalau ini kita miliki, maka kita akan tetap kuat. Karena janji Tuhan akan kita dapatkan. Saya ulangi sekali lagi, janji Tuhan gak dipengaruhi sedikit pun oleh keadaan dunia ini. Walau bumi bergoncang, sekalipun semakin buruk tahun depan, gak perlu takut. Karena janji Tuhan itu akan terus berlaku atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini yang harus dikejar. Yang kedua adalah intim sama Tuhan. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya akan bilang bahwa apa yang saya share setiap hari itu sebetulnya bukan setiap hari, tapi setiap saya berbagi RSSP atau ya RSSP sebelum kita dulu buat free SSP gitu ya. Apa yang saya bagikan sebetulnya itu muatannya itu adalah kesaksian hidup saya. Jadi sesuatu yang sudah saya buktikan. Kenapa saya terus bersemangat gitu ya? Nggak takut, nggak khawatir berlebihan, nggak putus pengharapan. Mata saya jadi kok kayaknya seperti mata orang nggak berpengharapan, lemah gitu ya. Setiap hari itu bersemangat untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena saya intim sama Tuhan. Bagaimana mungkin saya takut? Orang saya setiap hari rasain hadirat Tuhan kok. Sekalipun dalam salah satu PPW, dalam satu sesi PPW, katakanlah ketika terlebih siang gitu ya. Untuk menembus hadirat Tuhan tidak lebih mudah dibanding malam hari, terlebih pagi hari. Pagi hari adalah betul-betul prime time waktu saya untuk menikmati hadirat Tuhan gitu ya. Nah, tapi tetap saya putuskan untuk kemudian naik hadirat Tuhan. Kalau siang hari dalam keadaan yang lebih berat untuk memuji dalam keadaan lebih berat untuk masuk hadirat Tuhan, paling tidak saya akan memuji Tuhan dan menantikan Tuhan. Bahkan seperti tadi pun hari Minggu ini setelah ibadah live streaming, saya tetap memuji Tuhan 1 jam. Menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi mau nggak menjadi orang Kristen yang kuat? Itu sekarang harus dipahami. Mau? Rumusnya ada. Nantikan Tuhan. Dan selalu di dalam setiap sharing saya, selalu saya minta bahwa apa yang saya bagikan bukan cuma untuk didengarin, tapi untuk dilakukan kemudian. Karena percuma dengerin saya berbagi sharing, kalau nggak diikuti dengan praktek, maka itu cuma ilmu yang cuma share, cuma berkat rohani yang hilang begitu saja. Sebab saya pun kemudian merasakan manfaatnya ketika saya praktekkan.
Nah, saya intim sama Tuhan. Rata-rata setiap hari, saya 4 sampai 5 jam setiap hari bersekutu sama Tuhan. Memuji Tuhan, menantikan Tuhan, bersyafaat gitu. Jadi pengalaman pribadi saya sama Tuhan membuat saya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nah, tadi yang pertama saya katakan, kita ini kita ini hidup dalam janji Tuhan. Ngomong pada diri sendiri, saya ini hidup dalam janji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa meraih janji Tuhan itu? Tadi saya udah katakan, takut akan Tuhan. Tuhan nggak bisa membatalkan janjinya atas orang yang takut akan Dia. Lalu yang kedua, yang tadi barusan saya katakan, intim sama Tuhan. Kalau saya udah kesaksian, spending hours a day to pray. Nggak pernah saya tinggalkan persekutuan saya sama Tuhan. Tadi saya katakan, walaupun, jadi kalau live streaming itu kan memang untuk model gereja yang sedang saya ikuti sekarang, itu pujian penyembahannya porsinya itu sangat sedikit. Berbeda dengan gereja lokal saya dulu yang hidup dalam pujian penyembahan, berbahasa roh gitu ya. Bahkan dulu juga dengan gereja saya pertama sekali, itu porsi pujian penyembahannya itu sangat banyak. Jadi saya merasa masih kurang gitu ya, masih kelaparan dalam hadirat Tuhan ketika menyembah Tuhan. Sekalipun saya udah nikmatin hadirat Tuhan, tapi itu bukan porsi pujian penyembahan saya. Jadi setelah beribadah, padahal sekarang udah 1,5 jam. Awal-awal dulu, eee eee, mereka masih promosikan ibadah 1 jam saja, tapi faktanya saya berpikir, "Mana bisa sih cuma 1 jam," gitu ya. Jadi sekarang pun udah 1,5 jam gitu, tetap saya merasa kurang gitu. Sekalipun udah ibadah, saya masih pujian penyembahan lagi siangnya. Khusus pujian penyembahan, nantiin Tuhan, nantikan Tuhan gitu. Dan saya kuat. Kenapa orang Kristen menjadi lemah? Nggak punya intimacy with God. Nggak punya keintiman sama Tuhan. Nggak punya intimacy dengan Tuhan. Nggak berdoa. Nggak sampai rasain Tuhan. Intimacy with God itu sebetulnya diukur sampai apa yang dikatakan oleh Conam Thomas itu, dan itu yang saya rasakan. Itu harus ada komunikasi batin sama Tuhan. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Jangan pikiran yang halusinasi, bukan itu. Sampai bisa yang namanya rasakan deep peace, eee, damai yang dalam sama Tuhan. Bisa tenang gitu ya, damai, nggak mau pergi tinggalin hadirat Tuhan, karena yakin Tuhan ada di sana. Allah yang adalah Roh itu menjumpai kita dalam hadirat-Nya. Harus sampai ke sana. Bukan cuma muji, apalagi cuma nyanyi. Ada orang bernyanyi lagu rohani tapi nyanyi. Beda ketika menyembah, eee, masuk hadirat Tuhan, menikmati setiap kata per kata, syair demi syair, ungkapan dari hati kepada Tuhan, yang kemudian, menarik hadirat Tuhan, yang kalau penyembahannya dalam seperti ini yang membuat air mata saya pribadi itu nggak tertahankan gitu ya. Ini menurut saya ukuran seorang yang memiliki persekutuan yang intim sama Tuhan. Jadi nggak cuma nyanyi, nggak cuma menghabiskan waktu 1 jam. Pertanyaannya, di sana terjadi persekutuan yang erat sama Tuhan nggak? Ada komunikasi batin nggak? Ada sampai ya, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Yang sampai berkasih-kasihan, yang sampai, ngomong, "Saya percaya, saya yakin, terima kasih Tuhan, eee, aku percaya Engkau ada di sini." Yang sampai ngobrol kayak gitu loh. Itu kalau dimiliki setiap orang. Menantikan Tuhan, ada porsi menantikan Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak ngomong audible pada saat itu. Kita yang melakukan persekutuan yang intim sama seperti ini, kita akan dapatkan buktinya langsung, yaitu apa? Kekuatan baru, semangat yang diperbarui. Nggak mungkin lah orang yang memiliki persekutuan sama Tuhan, terus tiba-tiba,
udah nikmati hadirat Tuhan gitu ya pagi-pagi, terus sorenya putus asa, kehilangan pengharapan, nggak mungkin. Jadi jadi saya bisa simpulkan juga bahwa orang Kristen yang putus asa, yang lemah, yang kehilangan semangat, saya cukup yakin bahwa orang ini tidak memiliki persekutuan yang erat sama Tuhan. Kenapa Daud kuat di tengah badai hidup yang ia alami semasa hidupnya? Adalah kesukaan untuk memuji Tuhan. 7 kali setiap sehari ia memuji Tuhan. Daniel juga memiliki gaya hidup yang memuji Tuhan. Orang Kristen di zaman manapun, kalau hidup dalam pujian penyembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dan apalagi kalau penuh cinta sama Tuhan, gak bakalan goyah. Saya punya kesaksian hidup seperti ini. Itulah kenapa saya kuat sampai hari ini. Bukan cuma kuat untuk diri saya sendiri, tapi kuat untuk melayani. Formulanya itu sangat sederhana sebetulnya. Pastikan dirimu, apalagi setelah mendengarkan sharing ini, pastikan dirimu sesadar-sadarnya takut gak sama Tuhan sebetulnya. Hatinya itu terjaga gak seturut dengan firman Tuhan. Pikiran terjaga enggak? Pikiran boleh dicoba dipengaruhi si jahat untuk memikirkan hal yang jahat, mungkin hal yang tidak kudus. Tapi kita harus berkuasa untuk katakan tidak dan tidak melanjutkan menikmati pikiran yang tidak baik itu. Sudah terjaga anggota tubuh, perkataan, sudah taat dalam hal keuangan kepada Tuhan. Masalahnya ini pondasinya. Karena kalau kita nggak taat sama Tuhan, akibatnya kan dosa. Ketidaktaatan itu akan menimbulkan dosa. Dosa membuat pemisah antara Tuhan dengan manusia. Jadi mustahil rasakan Tuhan. Mustahil janji Tuhan terjadi. Nah, ini sebagai pondasinya. Jadi kalau takut akan Tuhan itu erat sekali kaitannya dengan ketaatan. Itu kenapa selalu dibicarakan dalam komunitas ini ketaatan. Sebab nggak mungkin orang bukan nggak mungkin, sebab nggak benar orang ngaku takut akan Tuhan, tapi masih tidak taat dengan perintah Tuhan yang dia sudah baca, yang udah dengar berkali-kali. Jadi ini satu paket. Bicara tentang takut akan Tuhan, itu berarti taat sama Tuhan. Saya sangat rindu setiap orang yang saya layani memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara yang sudah memulai komitmen diri untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan, kami sangat bangga. Kami melihat hasil daripada pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dalam pelayanan ini. Tapi berdasarkan sharing saya tadi, kalau ukurannya tidak terus dipertambahkan, maka kekuatan yang didapatkan tidak lebih baik setiap hari. Kalau hari-hari yang akan datang ternyata semakin sukar, berarti kita harus mengumpulkan persediaan kekuatan batin yang lebih kuat. Didapatkan dari persekutuan yang intim sama Tuhan. Setelah dengarkan sharing ini, mulai evaluasi. Harus punya target sebetulnya setiap bulan. Dinaikkan lagi durasinya. Lalu sambil menjalaninya, kok kayaknya belum begitu nikmat gitu ya. Saya tidak terlalu pintar untuk ngomong, untuk bicara istilahnya. Nanti istilah Jawanya besok didengarkan pada rekomendasi video. Tetapi arti sederhananya adalah untuk dapatkan intimasi dengan Tuhan itu nggak instan. Itu nggak lahir tercipta dalam satu malam. Kita harus betul-betul mencari, berusaha, berlatih konsentrasi, berlatih fokus ketika berdoa, jangan pikirannya kemana-mana. Ketika menyembah Tuhan ya sampai harus bisa membayangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa.
Sehingga ketika memuji Tuhan itu ada jiwanya. Kalau ada jiwa yang dinaikkan berarti ada pujian penyembahan yang harum, ada kuasa di dalamnya. Dan itu harus dilatih. Harus tekun melatih itu, harus setia, harus konsisten. Itu yang harus dikejar. Kalau sudah mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, janji Tuhan akan tergenapi. Kalau terus mengejar Tuhan, mengejar keintiman sama Tuhan, maka kekuatan baru didapatkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan mendapatkan kekuatan baru. Saya bahkan dalam hidup ini gak lakukan hal yang terlalu rumit untuk dilakukan dalam menjalankan kekristenan. Tinggal saya tahu bahwa saya hanya perlu takut akan Tuhan. Sekalipun orang lain tidak melihat, saya mau terus berjuang untuk menjalankan hidup saya di dalam takut akan Tuhan, yang artinya adalah taat sama perintah Tuhan. Semuanya, semua perintah Tuhan. Lalu kemudian berkomitmen, teguh, apapun keadaannya. Pagi hari mau kecapean, mau ngantuk, mau dalam keadaan lemah, saya harus berangkat untuk cari Tuhan. Saya punya pemahaman seperti ini. Ketika saya menang untuk menaklukkan tantangan pagi hari, entah itu kemalasan, kelemahan tubuh, entah kejenuhan, apapun itu, entah ngantuk, maka akan lebih mudah bagi saya untuk melewati segala bentuk tantangan yang datang sepanjang hari. Karena saya udah menang atas kemalasan dulu. Karena apa? Kalau saya sudah lewatin ini, sudah melampaui ini, saya kan akhirnya berdoa. Apalagi menantikan Tuhan itu, daging kita ini nggak setuju. Roh kita penurut, tapi daging ini suka berontak, suka suka kita suka tergoda olehnya. Pengen udahan lah, bosan lah, ngapain gitu ya. Tapi kita harus paksakan perintahkan daging kita. Kalau kita udah menang, berdoa setiap hari, kita pasti menang sepanjang hari itu. Nah, kalau kalau orang Kristen menjalankan kekristenan seperti ini, ya nggak ada lagi yang patah semangat, nggak ada lagi yang putus asa. Orang-orang yang putus asa, seperti yang saya katakan tadi, mereka yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Bukan orang-orang yang beribadah sungguhan, hanya KTP Kristen, hanya punya agama Kristen, atau mungkin keturunannya Kristen. Ini yang kita perlukan untuk bisa menang atas keadaan sesukar apapun. Untuk bisa melewati masa sukar akhir tahun ini, terlebih tahun-tahun yang akan datang. Kalau mau tetap bertahan menjadi orang Kristen yang kuat, yang tangguh, tetap bersemangat, tetap memuji Tuhan, tetap setia sampai ketemu Yerusalem baru. Ini harus dimiliki. Kalau nggak takut sama Tuhan, Tuhan tidak punya kewajiban untuk memenuhi janjinya. Sebaliknya, terhadap orang yang takut akan Tuhan, Tuhan nggak punya kuasa untuk, dalam tanda kutip ya, Tuhan nggak punya kuasa untuk membatalkan janjinya. Karena kita udah memenuhi syarat. Ini firman-Nya loh, menjadi jaminan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kebahagiaan Tuhan akan berikan. Sukacita. Tuhan akan pelihara kita pada masa kelaparan. Berkat Tuhan akan mengikuti orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena itu kejar takut akan Tuhan. Prakteknya kayak gimana? Taat terhadap perintah Tuhan yang kita sudah dengarkan, yang kita sudah baca. Dan bangunlah keintiman. Bangun, ada progres, ada komitmen diri. Sekalipun tadi kan saya katakan, untuk mendapatkan hadirat Tuhan itu gak gampang. Itu bukan kerjaan satu malam. Sekalipun dalam doa-doa kadang kok gersang, kadang-kadang gak rasakan hadirat Tuhan. Tadi kan saya udah bilang, isi pikiran kita dengan firman Tuhan supaya kita nggak ketipu sama iblis yang mengaum-aum di sekitar kita. Iblis akan
akan akan serang pikiran kita dengan berkata, "Tuhan nggak ada." Buktinya berdoa tetap aja, kering aja, nggak ada terjadi apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, "Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku." Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Lalu di Matius 28 ayat 20 juga berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mazmur 91 ayat 15, "Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab." Nah, itu yang harus mengisi, mempengaruhi hati dan pikiran kita. Makanya orang Kristen yang betul-betul mau tangguh dalam masa sukar, ya nggak bisa terpisah dari pembacaan Alkitab. Kalau nggak kalau pikirannya nggak dipenuhi dengan firman Tuhan, dia akan tertipu. Jangan anggap main-main soal tertipu ini. Kalau udah tertipu, diseret sama si jahat, diikat, dijerat sama dia, dibawa ke neraka. Jangan jangan pikir hanya kata tertipu begitu ya. Kalau iblis sudah menguasai hati kita, menjadi pahit, menjadi kecewa, tidak tidak percaya lagi sungguh-sungguh sama Tuhan, ya kita dalam penguasaan si jahat, dalam kontrol si jahat. Kalau sudah dalam penguasaan si jahat, berarti tidak ada dalam pihak Tuhan lagi. Ini harus betul-betul dipikirkan. Ini menyangkut bukan semata tentang kehidupan sekarang, tetapi nasib kekekalan kita juga. Jadi itu satu paket ya. Sekalipun penekanan saya pada kesempatan ini adalah takut akan Tuhan, kemudian intimacy with God, tetapi pembacaan firman Tuhan itu adalah satu rangkaian gitu ya. Yang bagaimana mungkin kalau tadi saya katakan takut akan Tuhan itu kan itu juga bicara taat sama Tuhan. Bagaimana mau taat sama Tuhan kalau nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki itu semua dalam firman Tuhan. Makanya harus bersekutu. Makanya harus dihafal. Jangan terlalu percaya diri hanya dengan membaca-membaca gitu. Harus mulai melatih untuk merenungkannya juga. Menghafalkannya juga. Nggak akan lebih baik menurut saya orang yang cuma baca firman dibanding mereka yang mempertajamnya dengan perenungan dan menghafal gitu. Jadi uh, uh, tetap setia dalam pembacaan firman Tuhan. Bahkan perbaiki dengan tadi yang saya katakan, bukan cuma baca. Baca, apalagi rutinitas itu kan sangat memprihatinkan, nggak dapat apa-apa. Harus belajar untuk stay dalam firman Tuhan yang dibaca. Artinya direnungkan, bahkan dihafalkan gitu ya. Kiranya apa yang saya bagikan ini juga bisa membuat uh, membuat uh, termotivasi orang-orang yang belum baca firman di big internet. Tetapi kalau Anda juga nggak mau, itu kan pilihan masing-masing. Bagian saya sudah lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Memang tidak semua orang Kristen akan masuk surga, ada ayatnya. Tetapi kalau masih ada kesempatan, berjuanglah menjadi bagian dari calon kuat orang yang disamakan oleh Tuhan dengan praktek hidup yang tadi, takut akan Tuhan. Orang Kristen yang yang jelas tujuannya mau meresponi panggilan surgawi, itu kelihatan. Itu memiliki persekutuan pribadi sama Tuhan. Saya nggak cukup percaya, bahkan teramat nggak percaya. Orang katanya mau masuk surga tapi nggak doa, nggak baca firman. Bagaimana mau masuk surga? Karena dia kan nggak ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Nah, tadi kan saya katakan ada 3 poin seperti pada capa saya mengucap syukur. Nah, karena temanya pada hari Minggu kemarin adalah tentang mengucap syukur, maka poin ketiga bisa didengarkan pada rekomendasi video yang akan saya bagikan pada hari Selasa. Nah, ini saja yang saya mau bagikan. Jangan cuma dengarkan hari ini. Catat, simpan di dalam hatimu kalau mau menerima janji Tuhan. Renungkan, pastikan, koreksi diri.
supaya menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. Jauhkan hal yang jahat dari hati, pikiran, dan perbuatan kita. Dan juga bangun keintiman dengan Tuhan. Kejar Tuhan itu sendiri. Ketika masuk dalam hadirat Tuhan, penuhi dengan firman Tuhan. Supaya timbul iman. Setiap pagi saya selalu katakan, Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Apakah manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau ada di sini. Kau datangi aku setiap pagi. Saya mulai responi Tuhan. Bangkit iman saya. Tuhan juga nggak tahan dengan pengakuan-pengakuan iman seperti itu. Ini saya mulai damai sejahtera. Udah rasakan hadirat Tuhan, ini yang memampukan saya bisa duduk di hadirat Tuhan berlama-lama. Gitu ya. Nah, jadi dipraktekkan, jangan menjadi orang Kristen yang berperilaku bodoh, seperti tidak sedikit orang yang sudah mengenal saya dan pelayanan ini. Cuma jalan di tempat, berperilaku bodoh, didengarin, tapi nggak dilakukan. Dan saya akan menyaksikan siapa di antara kita yang mendengarkan renungan ini, yang terus mengejar takut akan Tuhan, yang mengejar takut akan Tuhan dalam praktek hidup yang taat, dan kemudian siapa yang terus berjuang naik hadirat Tuhan, dia akan tetap kuat, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap bertumbuh, berubah, bahkan berbuah. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya diperhatikan. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus semangat berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ini aku berserah pada rancangan-Mu atasku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada panggilan-Mu atasku. Ku ikuti rencana-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir